Halo Sobat Jonas, selamat datang kembali di channel Young Forky yang menginformasikan buat kalian para penikmat konten spoiler. Kali ini gua akan merangkum sebuah film Bollywood yang bergenre komedi fantasi yang berjudul Three Idiot yang disutradarai oleh Vidhu Vinod Chopra yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang 3 mahasiswa teknik mesin di Imperial College of Engineering atau lebih dikenal dengan singkatan ICE. Mereka menjalani suka duka di dunia perkuliahan yang sangat keras sambil bertahan dari penindasan dan tekanan direktur ICE, yaitu Virus Sahasrabudi. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sebelum masuk ke alur cerita, yuk kenalan dulu sama aktor-aktor film ini. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Farhan. Saat pesawat hendak lepas landas, Farhan menerima sebuah telepon yang membuatnya gelisah. Kemudian Farhan mencoba jalan dan akhirnya dia terjatuh. Karena ada yang pingsan, pramugari mengabarkan ke pilot dan pesawat akhirnya mendarat darurat. Kemudian Farhan dibawa menggunakan kursi roda. Saat perjalanan, Farhan tiba-tiba melompat dan langsung berolahraga. Farhan mengatakan dia baik-baik saja dan langsung kabur. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you. Gentlemen, wait. Kemudian Farhan naik Grab dan menelpon Raju untuk mengajaknya menemui Rancho. Sampai di rumah Raju, mereka langsung menuju kampus. Saking senangnya, Raju sampai lupa membawa kaos kaki dan tidak memakai celana dalam. अबे नीचे देख, पैंट भी भूल गया. ओए तेरी. Setelah sampai ke kampus, Farhan dan Raju langsung lari menuju menara. Di sana ternyata sudah ada si Catur. Farhan langsung menanyakan di mana Rancho, tapi Catur malah memamerkan sebuah rumah dan mobil dan lain-lain. Farhan menanyakan kenapa Catur memperlihatkan itu semua, dan Catur memperlihatkan sebuah tanggal 5 September di mana tanggal 5 September tepat 10 tahun lalu terjadi sebuah kejadian. Ternyata Catur bertaruh dengan Raju, Farhan dan Rancho siapa yang akan paling sukses. लगा बेट 10 साल के बाद वापस आएंगे. Kesal merasa dibohongi, Farhan marah dan ingin menghajar Catur, namun berhasil ditahan oleh Raju. Kemudian Raju menanyakan apa sesungguhnya tujuan Catur menyuruhnya ke situ. Ternyata Catur ingin mengajak Farhan dan Raju menemui Rancho untuk membuktikan siapa yang paling sukses. Catur mengetahui keberadaan Rancho, yaitu di daerah Simla, dan akhirnya mereka berangkat ke Simla. He's in Shimla. Saat perjalanan, Farhan teringat kejadian di masa lalu, di mana saat Farhan lahir, ayahnya berkata bahwa Farhan akan menjadi seorang insinyur dan takdirnya sudah ditetapkan oleh ayahnya. Bahkan tak seorang pun menanyakan sebenarnya ingin jadi apakah Farhan setelah dewasa. Setelah dewasa, masuklah Farhan di sebuah kampus terbaik di India. Hari pertama masuk, Farhan mendapatkan teman satu kamar dengan Raju dan Rancho. राजू रस्तोगी, रणछोड़दास चांचड़. Malamnya, mahasiswa baru ini diospek oleh seniornya. Mereka disuruh memakai celana dalam dan melakukan hal-hal konyol. Disitulah Farhan pertama kali bertemu Rancho. Rancho yang baru datang langsung disuruh melepas baju dan celananya. Namun Rancho malah lari ke dalam kamar. Seniornya gak terima dong dan mengedor-gedor pintu Rancho. namun tetap tidak membukanya. Kemudian seniornya mengancam akan mengencingi pintu kamar Rancho selama 1 semester.
dan mulai dihitung mundur dari 10, 9, dan seterusnya. Di sisi lain, Rancho punya ide. Rancho menarik sebuah kabel, disambungkan ke sendok untuk ditaruh di bawah pintunya. Saat hitungan sudah selesai, seniornya langsung mengencingi pintu Rancho, dan apa yang terjadi? Kalau kalian belum tahu, air garam atau kencing adalah penghantar listrik yang bagus. Pelajaran IPA kelas 2 SD. Esoknya, rektor yang bernama Dr. Virus berangkat menuju kampus. Virus ini merupakan orang yang paling kompetitif. Bahkan saat naik sepeda, Virus tidak mau ada yang mendahuluinya. Demi menghemat waktu, Virus membuat kancing baju elektrik dan dasi yang sudah siap dipakai. Virus melatih pikirannya agar bisa menulis dengan kedua tangannya secara bersamaan. Setiap jam 2, Virus akan tidur selama 7 menit dan sambil mencukur jenggot. Setelah sampai kampus, Virus membawa sebuah burung cuku. Dia menceritakan bahwa burung cuku tidak pernah membuat sarangnya sendiri dan menaruh telurnya di sarang burung lain. Saat telur pertama menetas, burung ini akan menendang telur lainnya supaya pecah. Hidup ini dimulai dengan membunuh, begitulah hukum alam. Bersaing atau mati. Virus mengatakan bahwa mahasiswa di sini bagaikan burung cuku yang telah menendang calon mahasiswa lain yang tidak diterima di kampus ini. Bahkan anaknya sendiri sudah mendaftar 3 kali tapi selalu ditolak. Kemudian Virus menunjukkan sebuah pena astronot. Dia menjelaskan bahwa di luar angkasa pena tinta dan ballpoint tidak bisa digunakan. Setelah jutaan dolar dihabiskan, para ilmuwan berhasil menciptakan pena ini yang bisa digunakan menulis dari berbagai sudut, suhu apapun dan tanpa gravitasi. Dulu waktu kuliah, Virus dipanggil oleh guru besarnya dan diperlihatkan sebuah pena. Guru besarnya mengatakan pena ini adalah lambang kesempurnaan dan kuberikan kepadamu. Jika nanti ada murid yang hebat, berikan pena ini padanya. Namun Virus sudah menunggu selama 32 tahun dan belum pernah ada murid yang hebat sepertinya. Setelah Virus ngeyelnya selesai, kemudian Rancho bertanya kepada Virus, jika di luar angkasa pulpen tidak bisa digunakan, kenapa astronot tidak mencoba menggunakan pensil? Bukankah itu menghemat jutaan dolar? एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Dan sungguh mengejutkan, Virus tiba-tiba mendadak goblok dan celingak-celinguk I will kebingungan. get back to you on this. Setelah kejadian itu, Raju tampak ketakutan. Raju mengatakan kepada Farhan, tadi malam Rancho sudah menghajar senior. Tadi pagi mempermalukan rektor. Raju khawatir jika turun bersama Rancho dia bisa kena masalah. Kemudian Rancho tanya kepada anak ini bernama Milimeter, kenapa tidak sekolah? Kemudian anak ini menjawab, siapa yang akan membayar? Ayahmu. Dan mengatakan kepada Milimeter bahwa sekolah tidak perlu membayar. Sekolah hanya butuh seragam. Masuklah ke sekolah manapun yang kamu inginkan. Jika ketahuan, pindah sekolah lagi. Farhan semakin kagum dengan Rancho. Rancho selalu menantang dunia. Cuma Rancho yang berhasil mereka dalam penjara Virus. Saat di dalam kelas, Rancho disuruh menjelaskan pengertian mesin oleh dosennya. Dan Rancho menjawab, mesin adalah suatu alat yang digunakan untuk meringankan kerja manusia. Contohnya seperti kipas angin, telepon, dan resleting. Namun ditertawakan oleh semua teman-temannya dan mukanya dilempar kapur oleh dosennya. Dosennya tidak suka dengan jawaban Rancho. Kemudian Catur menjawab dan menjelaskan pengertian mesin secara detail dan terperinci. Hal itu membuat dosennya kagum. Kemudian Rancho protes. Rancho merasa sudah menjelaskan semua, tapi dengan bahasa yang sederhana. Hal itu membuat dosennya marah dan menyuruhnya keluar. Saat keluar, tiba-tiba Rancho balik lagi. Dan Rancho mengatakan dia ketinggalan sesuatu kepada dosennya. Dan dia mengatakan dengan bahasa yang sangat rumit. With forward understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. Hal itu membuat dosennya bingung. Dosennya mengatakan apa yang barusan kamu katakan. Dan Rancho menjawab, buku pak, buku. Saya ketinggalan buku pak. Dosennya protes lagi. Kenapa kamu tidak menjelaskan semua dengan sederhana? Dan Rancho menjawab, saya sudah melakukan tadi pak. Tapi anda tidak suka dengan bahasa yang sederhana. Teman-temannya tertawa ngakak dan dosennya terlihat goblok lagi di hadapannya.
Rancho lebih sering disuruh keluar oleh dosen, dan Rancho selalu masuk ke kelas manapun yang ia sukai. Rancho ini orang yang sangat tergila-gila dengan mesin, dan Rancho selalu membawa obeng kemanapun dia pergi. Rancho akan membuka semua mesin yang ia temui. Ada sebagian yang berhasil, ada juga yang malah rusak. कुछ नहीं. Cerita berganti ke mahasiswa yang bernama Joy Lobo. Joy Lobo adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir. Saat tahu virus lewat, Joy Lobo menanyakan kepada virus tanggal wisudanya. Karena Joy Lobo adalah orang pertama yang menjadi insinyur di desanya. Kemudian virus menyuruh Joy Lobo menelpon ayahnya. Virus mengatakan kepada ayahnya bahwa Joy tidak akan lulus tahun ini karena tugas akhirnya tidak realistis dan tidak masuk akal. Karena frustasi, akhirnya Joy membuang proyek miliknya ke tong sampah. Rancho yang melihat hal itu langsung mengambil dan dibawa ke kamarnya. Menurut Rancho, ide dari Joy sangat menarik. Rancho berencana akan meneruskan proyek dari Joy dan memberi Joy kejutan dengan cara menerbangkan proyeknya ke jendela kamarnya. Namun saat sudah selesai dan berhasil diterbangkan, ternyata dia sudah mati dengan cara gantung diri di kamarnya. Joy! Joy! Esoknya saat pemakaman, Rancho menemui virus. Rancho mengatakan bahwa virus beruntung karena polisi tidak menemukan petunjuk. Semua orang mengira bahwa kematian Joy karena bunuh diri. Tapi di sisi lain Rancho punya pandangan yang berbeda. Menurut Rancho, penyebab kematian Joy bukanlah karena gantung diri. Tapi penyebab sebenarnya adalah karena tekanan di pikirannya selama 4 tahun. Rancho juga mengatakan bahwa mahasiswa ini punya hati. Dan mereka bukan mesin yang terus bisa menerima tekanan. Andai saja mereka semua memahami ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. ये suicide नहीं murder है सर.